Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Arum Arfianto, Isna Farih, Dwi Evita Verasti, Mira Rizky Lestari, dan Devi Oktaviana Putri. Kali ini kami akan menjelaskan hasil diskusi kami terkait dengan tugas batas cemaran mikroba. Tujuan praktikum ini yaitu kita dapat mengetahui cara menghitung jumlah bakteri hidup di suatu sampel produk farmasi dan mengetahui fertilitas suatu media yang akan digunakan untuk menumbuhkan mikroba. Alat bahan yang dipakai dalam uji cemaran mikroba pada praktikum dengan sediaan sampel salep asiklovir dan salep gelatin. Alat-alat yang digunakan antara lain yang pertama ada cawan Petri, yang kedua koloni konter, ketiga penangas air, keempat koran, kelima inkubator, keenam jarum Ose, ketujuh tabung reaksi, kedelapan Bunsen, dan terakhir pipet mikro. Kemudian bahan-bahan yang digunakan antara lain untuk sampelnya ada salep asiklovir dan salep gelatin. Kemudian bakteri yang digunakan ada bakteri Salmonella, E. coli, Pseudomonas, Bacillus, Candida albicans, dan Aspergillus. Kemudian ada kapang kamir. Kemudian media-media yang digunakan antara lain media soybean casein digesti agar, media subau araud, media mannitol-sat agar, media silose lisin diksolat, dan media MCA. Kemudian cara kerja untuk fertilitas uji umum yang pertama itu ada menyiapkan alat dan bahan serta membuat media soybean casein digesti agar pada cawan. Kemudian membagi cawan menjadi 5 bagian. Yang bagian pertama berisi Staphylococcus aureus, kedua Pseudomonas aeruginosa, ketiga Bacillus subtilis, keempat Candida albicans, dan kelima Aspergillus brasiliensis. Kemudian setelah itu dioleskan secara merata pada cawan, ditutup dan dilapisi dengan koran. Kemudian dimasukkan ke dalam inkubator pada suhu 30-35 derajat Celcius dan diinkubasi selama kurang dari 3 hari untuk melihat pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, dan Bacillus subtilis. Kemudian tutup rapat kembali dan bungkus dengan menggunakan koran lagi. Lalu dimasukkan kembali dalam oven. Inkubasi kembali setelah hari kelima, diambil dan dilihat pertumbuhan Candida albicans dan Aspergillus tersebut. Kemudian untuk uji kapang kamir, prosedurnya antara lain yang pertama, menyiapkan alat dan bahan serta membuat media sabouraud dextrose agar pada cawan. Kemudian membagi cawan menjadi 2 bagian. Bagian pertama berisi Candida albicans, yang kedua Aspergillus brasiliensis. Kemudian mengoleskan masing-masing bakteri pada kelas yang telah ditentukan dengan menggunakan jarum Ose yang telah disterilkan secara merata. Yang terakhir, setelah dioleskan secara merata pada cawan, ditutup dan dilapisi dengan koran. Kemudian dimasukkan ke dalam inkubator pada suhu 20-25 derajat Celcius. Kemudian inkubasi selama kurang dari 5 hari. Setelah itu, lihat pertumbuhan Candida albicans dan Aspergillus brasiliensis. Uji fertilitas patogen bakteri Staphylococcus aureus dan Pseudomonas aeruginosa, menyiapkan alat dan bahan serta menyiapkan media mannitol-sat agar untuk medianya. Kemudian mengoleskan bakteri Staphylococcus aureus pada media MSA dan bakteri Pseudomonas aeruginosa pada media cetrimid agar secara merata dengan menggunakan jarum Ose yang telah disterilkan. Lalu menutup cawan dengan rapat dan membungkus dengan koran. Kalau perlu ditambah karet agar tidak lepas korannya. Kemudian diinkubasi dalam inkubator pada suhu 30-35 derajat Celcius selama 18 atau sampai 72 jam agar bakteri dapat berkembang dengan baik. Kemudian mengamati pertumbuhan bakteri pada media. Staphylococcus aureus positif dengan tanda koloni berwarna kuning atau putih dikelilingi zat kuning. Untuk positif Pseudomonas dengan menunjukkan fluoresensi hijau pada media. Selanjutnya dilakukan uji cemaran mikroba salep asiklovir. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan serta menyiapkan media MSA dan cetrimid agar untuk uji fertilisasi pada cawan Petri. Kemudian melakukan preparasi sampel dengan cara yang pertama, melarutkan salep asiklovir dengan isopropyl myristat
steril yang disterilkan dengan cara penyaringan. Yang kedua, mengaduk perlahan di atas penanas air pada suhu tidak lebih dari 40 derajat Celcius. Yang ketiga, menambah pengenceran yang telah dihangatkan secukupnya sehingga diperoleh pengenceran 1/10. Yang keempat, mengaduk perlahan dengan mempertahankan suhu dan dalam waktu yang singkat. Yang kelima, mengencerkan secara bertingkat dengan pengencer yang sesuai. Sampel yang telah dipreparasi dibuat 3 seri pengenceran, yaitu 10⁻⁻1, 10⁻2, dan 10⁻3. Lalu membagi cawan Petri MSA dan Cetrimide agar masing-masing 3 bagian, kemudian ditandai dengan daerah seri pengenceran 10⁻⁻1, 10⁻2, dan 10⁻3. Lalu mengoleskan sampel pada cawan Petri yang berisi media MSA dan Cetrimide agar tersebut, kemudian menutup kedua cawan dengan rapat dan dibungkus dengan koran. Kemudian diinkubasi pada suhu kurang lebih 35 derajat selama kurang lebih 1 hari untuk menumbuhkan bakteri. Lalu mengamati pertumbuhan bakteri dan menghitung jumlah koloni. Syarat salep acyclovir menurut Pharmacopoeia Indonesia 5 tidak boleh mengandung bakteri Staphylococcus aureus dan Pseudomonas aerogenus. Uji fertilitas patogen bakteri Salmonella sp dan Escherichia coli. Pertama, menyiapkan alat dan bahan, lalu dilanjutkan menyiapkan media siloselisin deoksikolat agar untuk bakteri Salmonella dan Max Concay agar untuk bakteri Escherichia coli, lalu dilanjutkan mengoleskan bakteri Salmonella sp pada media siloselisin deoksikolat agar dan bakteri Escherichia coli pada media Max Concay agar secara merata dengan menggunakan jarum ose yang telah disterilkan. Menggunakan jarum ose sebagai pengolesan agar bakteri mudah untuk diaplikasikan pada media dan biasanya berbentuk zigzag dalam pengolesannya. Lalu dilanjutkan lagi menutup cawan dengan rapat dan membungkus dengan koran agar tidak terkontaminasi. Lalu dilanjutkan diinkubasi dalam inkubator pada suhu 30-35 derajat Celcius selama 18-72 jam. Lalu dilakukan pengamatan. Di sini kita mengamati pertumbuhan bakteri pada media Escherichia coli. Pertumbuhan koloni menunjukkan adanya E. coli yang dikonfirmasi dengan uji identifikasi. Sediaan memenuhi syarat uji jika tidak ada kolom yang tumbuh atau jika hasil uji konfirmasi identifikasi negatif. Dan jika menunjukkan positif salmonella, ditunjukkan dengan pertumbuhan koloni yang berwarna merah dengan atau tanpa titik hitam di bagian tengah. Uji cemaran mikroba salep gelatin. Pertama, kita menyiapkan alat dan bahan, lalu dilanjutkan menyiapkan media siloselisin deoksikolat agar dan Max Concay agar. Hasil uji fertilisasi pada cawan Petri. Lalu melakukan preparasi sampel dengan cara melarutkan atau bisa juga mengencerkan sediaan yang akan diuji atau biasanya 1/10 dalam larutan dapar natrium klorida pepton pH 7,0 atau larutan dapar fosfat pH 7,2 atau soybean casein digest broth bila perlu atur pH hingga 6-8 dan jika perlu encerkan dengan pelarut yang sama. Kemudian sampel yang telah dipreparasi dibuat 3 seri pengenceran yaitu pada 10⁻⁻1, 10⁻⁻2 dan 10⁻⁻3. Kemudian membagi cawan Petri media siloselisin deoksikolat agar dan media Max Concay agar masing-masing 3 bagian, kemudian ditandai bagian daerah seri pengenceran 10⁻⁻1, 10⁻⁻2 dan 10⁻⁻3 tadi.
Kemudian dilanjutkan mengoleskan sampel pada cawan Petri yang berisi media silosilisin deoksikolat agar dan media Max Koncay agar. Kemudian menutup cawan dengan rapat dan dibungkus dengan koran, yaitu supaya tidak terjadi kontaminasi. Kemudian diinkubasi pada suhu kurang lebih 35 derajat Celcius selama kurang lebih 1 hari dan dilakukan pengamatan. Di sini kita mengamati pertumbuhan bakteri dan menghitung jumlah koloni atau ALT. Syarat salep gelatin menurut Farmakope Indonesia 5 adalah tidak lebih dari 1000 per gram. Hasil praktikum. Pada kedua sampel, dilakukan pengenceran sebanyak 4 kali, yaitu pengenceran 10 pangkat min 0, 10 pangkat min 1, 10 pangkat min 2, dan 10 pangkat min 3. Untuk sampel salep asiklovir, pada setiap pengenceran, hanya pada pengenceran 10 pangkat min 2 dan 10 pangkat min 3 yang koloninya masuk ring dalam TPC, yaitu 25 sampai 250. Sehingga pada kedua pengenceran tersebut dilakukan perhitungan rata-rata. Setelah dilakukan perhitungan rata-rata, didapatkan hasil 6,07 kali 10 pangkat 4, yang artinya hasil tersebut lebih dari 2, sehingga hasil diambil dari data yang terkecil, yaitu 2,17 kali 10 pangkat 4. Untuk sampel gelatin, pada setiap pengenceran, koloni tidak masuk ring dalam TPC yaitu 25 sampai 250, sehingga diambil dari data hasil yang terkecil. Setelah dilakukan perhitungan jumlah koloni per mili, hasil terkecil ditunjukkan pada pengenceran 10 pangkat min 0, yaitu 1,74 kali 10 pangkat 3. Yang selanjutnya adalah hasil uji fertilitas media. Uji fertilitas media bertujuan untuk melihat dan menumbuhkan bakteri uji sesuai yang diinginkan. Untuk bakteri Staphylococcus aureus dapat tumbuh pada media mannitol sat agar. Untuk bakteri Pseudomonas aeruginosa dapat tumbuh pada media Cetrimid agar. Dan untuk bakteri E. coli dapat tumbuh pada media McConkey board atau Eosin methylene blue. Untuk salep asiklovir, pada Farmakope Indonesia edisi 5, tidak boleh mengandung bakteri Staphylococcus aureus dan Pseudomonas aeruginosa. Sehingga untuk mengetahui salep tersebut mengandung bakteri, ditanam pada media mannitol sat agar untuk mengetahui adanya bakteri Staphylococcus aureus dengan ciri koloni berwarna kuning. Dan untuk mengetahui bakteri Pseudomonas aeruginosa, ditanam pada media Cetrimid agar dengan ciri koloni berwarna hijau atau berfluoresensi. Untuk sampel gelatin, pada Farmakope Indonesia edisi 5 tidak boleh mengandung bakteri Salmonella dan Escherichia coli. Sehingga untuk mengetahui sampel tersebut mengandung bakteri, ditanam pada media Salmonella sigilla agar untuk mengetahui adanya bakteri Salmonella dengan ciri koloni berwarna hitam. Dan untuk mengetahui adanya bakteri E. coli, ditanam pada media Eosin methylene blue yang positif laktosa dengan ciri koloni hijau hitam. Dan yang terakhir, untuk identifikasi jamur Aspergillus flavus, ditanam pada media potato dextrose agar dengan ciri koloni berwarna kuning, hijau, dan di tengah berwarna hijau tua. Dari penjelasan di atas, seperti yang tertera pada Farmakope Indonesia edisi 5, salep asiklovir tidak boleh mengandung bakteri Staphylococcus aureus dan Pseudomonas aeruginosa, sehingga pada hasil praktikum, salep asiklovir dengan jumlah koloni 2,17 kali 10 pangkat 4 dinyatakan tercemar oleh bakteri atau mikroba. Seperti yang tertera pada Farmakope Indonesia edisi 5, gelatin tidak boleh mengandung bakteri Salmonella dan Escherichia coli. Dan tidak boleh lebih dari 1000 CVU per mili bakteri. Berdasarkan hasil praktikum, gelatin terdapat jumlah koloni 1,74 kali 10 pangkat 3. Sehingga gelatin dinyatakan tercemar oleh bakteri atau mikroba karena jumlah koloni per mili lebih dari 1000 CVU per mili.
Dan pada uji fertilitas media uji, terdapat pertumbuhan mikroba yang ditandai dengan adanya koloni pada setiap media uji yang digunakan. Sehingga, media uji tersebut dinyatakan dapat menumbuhkan bakteri yang dituju. Alasan mengapa media tersebut dapat ditumbuhi oleh bakteri, untuk bakteri Staphylococcus aureus, bakteri ditumbuhkan pada media selektif mannitol sat agar. Media ini mengandung garam natrium klorida sebanyak 7,5%, sehingga media ini menjadi media selektif. Karena sebagian besar bakteri tidak dapat tumbuh pada konsentrasi garam 7,5% kecuali Staphylococcus. Selain itu, mannitol sat agar mengandung mannitol dan indikator pH phenol red yang membuat media ini menjadi media diferensial. Staphylococcus aureus akan menghasilkan koloni kuning dengan zona kuning karena dapat memfermentasi mannitol menjadi asam yang kemudian merubah warna indikator phenol red dari merah menjadi kuning. Sedangkan Staphylococcus jenis lainnya menghasilkan koloni merah muda kecil atau koloni merah dengan tidak ada perubahan warna medium karena tidak dapat memfermentasi mannitol. Cetrimide agar. Cetrimide adalah amonium quaterner, deterjen senyawa kationik yang menghambat berbagai spesies bakteri termasuk spesies Pseudomonas selain Pseudomonas aeruginosa. Pada media ini, terdapat komponen peningkat pigmen seperti potasium sulfat dan magnesium klorid yang dapat meningkatkan produksi pigmen berwarna biru atau biru hijau dari Pseudomonas aeruginosa. Kandungan potasium sulfat dan magnesium klorid akan meningkatkan produksi piosianin, sehingga bakteri Pseudomonas aeruginosa jika ditanam pada media Cetrimide agar akan membentuk koloni dengan warna koloni hijau-biru atau berfluoresensi. Untuk identifikasi bakteri Escherichia coli, bakteri ditumbuhkan dalam media eosin methylene blue agar. Media eosin methylene blue agar adalah media selektif dan media diferensial, selektif untuk menumbuhkan bakteri gram negatif. Bakteri gram negatif yang memfermentasi laktosa dapat menghasilkan asam. Dalam kondisi asam akan menghasilkan warna kompleks berwarna ungu gelap atau warna hijau metalik. Warna hijau metalik ini merupakan indikator dari bakteri yang dapat memfermentasi laktosa dengan kuat dan atau bakteri yang dapat memfermentasi sukrosa. Untuk identifikasi bakteri Salmonella, bakteri ditumbuhkan dalam media SS agar atau Salmonella Shigella agar. Salmonella Shigella agar adalah media selektif untuk mengisolasi bakteri Salmonella dan Shigella dari sampel feses, urin, dan makanan. Dan yang terakhir adalah untuk identifikasi jamur Aspergillus flavus pada media PDA agar. Media PDA agar adalah media utama untuk menumbuhkan jamur dan dikombinasikan dengan antibiotik untuk menghambat pertumbuhan bakteri. Media ini mengandung ekstrak kentang, glukosa, dan agar yang digunakan sebagai nutrisi bagi pertumbuhan jamur. Media potato dextrose agar cocok untuk menumbuhkan dan menghitung kapang kamir pada produk makanan atau minuman, karena kapang dan kamir dapat tumbuh optimal pada rentan pH 5-6. Sedangkan media potato dextrose agar memiliki pH 5,6. Nah, dari pembahasan yang sudah dijelaskan, dapat disimpulkan yaitu salep asiklovir terdapat koloni dengan jumlah 2,17 kali 10⁴ CFU per mili. Dan sampel gelatin terdapat banyak koloni yang melebihi range TPC sehingga perlu dilakukan pengujian ulang. Pada uji fertilitas, media uji yang digunakan dinyatakan dapat menumbuhkan bakteri yang dituju, yaitu Staphylococcus aureus, bakteri Pseudomonas aeruginosa, bakteri Salmonella, bakteri E. coli, dan fungi Aspergillus flavus. Sekian penjelasan dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.